Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang benar-benar memiliki sukacita yang luar biasa sekali yang berasal daripada Tuhan. Hari ini saya akan lanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saudara akan menerima pewahyuan demi pewahyuan yang akan bukan hanya memberikan kepada saudara kekuatan tetapi kemerdekaan. Inilah yang disebutkan adalah zona bebas setan. Sebelum saya lanjutkan, mari saya ajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sebut adalah Bapa di sorga. Terima kasih karena Kau menganugerahkan kepada kami pewahyuan. Kau memberikan kepada kami pengertian. Memberikan kepada kami hikmat. Sehingga firman yang Kau perkatakan itu bukan hanya menjadi tulisan, bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi diri kami Tuhan. Seluruh apa yang terkandung dalam firman-Mu itu Tuhan, itu mewujudkan diri melalui diri kami Tuhan. Menjadi kehidupan yang Engkau sendiri inginkan untuk Engkau melihat diri-Mu Tuhan. Yaitu firman itu Tuhan. Bagaimana mewujudkan dirinya. Kami siap saat ini Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini. Hamba tahu Tuhan. Semua orang yang telah memberikan dirinya. Siap untuk mendengarkan. Apa yang keluar daripada mulutmu. Pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena Roh Kudus bekerja tanpa batas. Tanpa dibatasi oleh jarak, waktu. Saat ini juga Roh Kudus mengantarkan perjalanan kami semua Tuhan. Sampai kepada perwujudan daripada firman ini. Yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk roh-Mu. Dan terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara masih ingat minggu lalu. Suatu pewahyuan yang memerdekakan hidup kita. Saudara tahu betapa licinnya dan halusnya iblis. Dia tahu saudara, sekian lama bisa bertahan terhadap serangan yang dia lakukan. Tapi tujuannya adalah untuk membangun suatu keyakinan yang bukan berasal dari Allah. Sehingga engkau akan terus hidup dengan keyakinan itu. Dan itu menjadi posisi rohanimu. Yaitu di mana kau yakin, kau yang hidup di dalam Tuhan, yang kau hidup oleh Tuhan, engkau yang telah menjadi umatnya, percaya oleh keyakinan dianugerahkan oleh iblis, yaitu engkau menempati suatu posisi bertahan dan posisi tidak terkalahkan. Kalau engkau melihat di Lukas pasal yang keempat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus di ayat 1-nya. Kembali dari sungai Yordan. Sebenarnya tepatnya adalah kembali. Dan dia meninggalkan sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus. Dipimpin. Digunakan kata adalah ago, bukan anago. Dia penuh dengan Roh Kudus. Digunakan kata pleres. Saya tidak akan menjelaskan lagi. Dia dipimpin berarti dia ago berarti dia sampai kepada suatu tujuan untuk dicobai oleh iblis. Berarti Allah yang menciptakan
menciptakan peperangan buat hidup saudara. Masuki setiap peperangan yang diciptakan oleh Allah. Kalau Allah menunjukkan kepada saudara peperangan yang diciptakan oleh iblis di orang lain, di bangsa-bangsa, maka Allah memberikan kau sinyal. Kau harus mendatangi dan memeranginya. Peperangan yang diciptakan oleh iblis di bangsa-bangsa itu menjadi peperangannya diciptakan oleh Allah buat hidup saudara. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, jangan memiliki sikap berpikir hanya untuk menyelesaikan masalah. Tetapi engkau diberikan pewahyuan, ditunjukkan oleh Tuhan tokoh dalang pembuat masalah tersebut. Baik itu masalah dalam keluargamu, masalah di bangsa-bangsa, di kotamu. Ketika Allah menunjukkan itu, saya mau beritahu pada saudaraku semua, Allah menunjukkan peperangan yang diciptakan oleh Dia untuk saudara-saudara berurusan langsung dengan tokoh, dengan dalang daripada pembuat masalah tersebut. Perhatikan baik-baik. Jangan berurusan hanya untuk menyelesaikan masalah. Tapi engkau harus pahami tokoh. Saya katakan tokoh. Siapa yang menyebabkan masalah ini? Kau harus berurusan dengan dia. Ketika Yesus menghadapi mereka yang sakit, tidak pernah Yesus bersikap seperti seorang ahli medis. Atau seorang dokter. Apa yang Yesus lakukan? Dia menghardik. Ketika engkau sakit, engkau selalu berpikir, yang kau butuhkan adalah obat, yang kau butuhkan adalah tindakan medis, dan bukan hardikan. Daud memasuki medan peperangan. Mari kita buka, lihat sama-sama. Oh, saya pikir saya harus lanjutkan dulu Lukas pasal 4 ini. Daud memasuki medan peperangan. Tidak seperti Saul yang memiliki sikap dan cara berpikir untuk bertahan saja menghadapi Filistin. Yesus ketika meluluh lantakkan iblis di padang gurun, Alkitab berkata dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dia mulai memasuki, mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Mengapa dia memasuki rumah-rumah ibadat? Karena disitulah tempatnya peperangan yang diciptakan oleh iblis melalui keyakinan yang salah, sehingga orang Israel selalu berdiri di posisi yang salah. Yesus disebut anak Daud. Yesus juga memasuki medan peperangan. Dan tidak seperti Saul, karena Saul bukanlah bapaknya yang hanya bertahan.
Yesus telah meluluh lantakan musuh di padang gurun dalam peperangan yang diciptakan oleh Roh Tuhan. Saya mau beritahu pada saudaraku, kalau engkau memasuki, kalau iblis menciptakan peperangan terhadap engkau, bukan peperangan terhadap orang lain. Ketika iblis menciptakan peperangan terhadap dirimu, dia tahu dengan pasti bahwa saudara akan menempati posisi yang dia telah siapkan, yaitu posisi untuk bertahan dan tidak terkalahkan. Apa arti tidak terkalahkan? Berarti engkau mengizinkan dia, engkau meyakinkan dengan kekuatan pikiran saudara dan kekuatan hati saudara. Tiap hari biarkan iblis menyerang, menghantam dirimu. Minggu lalu saya sampaikan gereja yang dibangun oleh Tuhan bukan mengambil contoh Adam dan Hawa. Gereja yang dibangun oleh Tuhan tidak mengambil contoh 42 pasal Ayub. Matius 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah atau keturunan Yesus, bahwa dia adalah anak Abraham, anak Daud. Saudara bisa melihat suatu pewahyuan, penyingkapan yang Tuhan berikan. Karena Daud, dia memiliki tahta, Abraham tidak memiliki tahta. Karena dia adalah seorang raja, Daud seorang raja. Dia menghadapi musuh, dia tahu menghadapi musuh. Dan DNA yang pernah hidup di dalam, benih yang pernah hidup dalam diri Daud, itu juga DNA benih yang dihidupi dalam diri Yesus. Saya ajak saudara untuk bisa melihat Lukas pasal 4. Ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tadi ke Galilea. Dia datang ke Nazaret tempat dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk rumah ibadah dan berdiri dan hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara bisa lihat, apakah Yesus pernah bertahan? Tidak pernah. Dia menyerang, dia aktif menyerang peperangan yang diciptakan oleh iblis pada manusia yang lain, pada orang-orang lain. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju padanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, dia mengubah cara berpikir mereka. Pada hari inilah genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dengan kata lain, apa yang ditulis oleh Yesaya itu bukan hanya janji. Apa yang ditulis Yesaya selama ini di sinagoge ini, itu diajarkan. Kekuatan, dibangun kekuatan untuk percaya,
bahwa janji ini suatu hari akan digenapi. Kalau engkau terus berharap, dan berharap sampai engkau dipanggil oleh Tuhan, maka itu nampaknya seperti sia-sia saja pengharapanmu. Tapi hari itu Yesus memerdekakan, membebaskan, menghantam doktrin-doktrin yang selama ini diajarkan di dalam sinagoge. Input firman Tuhan, entah input, entah khotbah, entah apa saja saudara berikan. Seperti ini yang saya sampaikan kepada saudara. Itu adalah peperangan rohani yang diciptakan oleh Allah untuk memerdekakan saudara. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lihat reaksi mereka. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kata-kata indah di sini itu digunakan G5485, arti katanya adalah karish. Karish itu artinya kata diberikan. Saudara bisa melihat siapa yang memberikan kata-kata itu. Allah pada mulut Yesus yang berasal dari benih itu yang ada di dalam dirinya. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi Yesus. Saudara bisa lihat. Dia membebaskan para tawanan. Dia bilang, genaplah hari itu. Banyak orang dibebaskan. Yang duduk di sinagoge ini. Yang mendengarkannya. Dan mereka membenarkannya. Kalau engkau, jika saudara memasuki peperangan yang diciptakan oleh Allah, kemenangan di tanganmu. Mari saja kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-17 tentang Daud. Ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Eves Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Jadi mereka di antara lembah. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jijirah yang bersisik. Berat baju jijirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel.
Ini luar biasa sekali. Perhatikan dengan baik. Kata Goliat kepada mereka, kepada orang Israel. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan adaku. Ada dua pertanyaan yang saya harus ajukan pada saudara supaya Roh Tuhan dengan mudah membawa saudara berjalan menuju untuk mendapatkan pewahyuan dan pengertian hari ini. Apakah Daud sudah hadir pada waktu itu? Apakah Daud sudah hadir pada waktu itu? Ketika orang Israel berhadap-hadapan dalam sebuah lembah. Israel di sebelah sini, Filistin di sebelah sana. Lalu majulah Goliat. Lalu dia mulai berbicara. Apakah Daud sudah hadir pada waktu itu? Sebagian mengatakan belum. Benar. Kau baca di ayat 12-nya. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usia. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itulah Eliab anak sulung. Anak yang kedua adalah Abinadab dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi Daud tidak pergi ke medan perang. Dia meladeni Saul, lalu dia pulang ke padang penggembalaan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Jadi Goliat khotbah di depan tentara Saul. Itu pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah dia tampil ke depan 40 hari lamanya. 2 sesi setiap hari, 40 hari lamanya. Berarti 80 sesi. Berarti itu live streaming. Hampir 2 tahun. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak bertik gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang ke-10, keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Tapi Daud ada di rumahnya. Dan kadang-kadang di padang Efrata menggembalakan domba. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ayat 20. Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Karena dia ingin mentaati bapaknya. Mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampai ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya. Dan mengangkat sorak perang. Kita kembali lagi. Sekarang jawaban pertama. Sudah saudara jawab dengan benar. Dan menjadi keyakinan saudara. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang pertama kali berbicara? Melontarkan peperangan. Melontarkan senjata peperangan. Dalam peperangan antara Filistin dan Israel ini. Israelkah yang pertama? Atau Filistin?
yang pertama kali melontarkan senjata peperangan, maksud saya adalah peperangan rohani antara Filistin dan Israel, pada saat mereka berhadap-hadapan selama 40 hari itu. Siapa yang pertama kali melontarkan senjata peperangan mereka? Israelkah atau Filistinkah? Saudara membutuhkan jawaban ini. Membutuhkan pertolongan Roh Tuhan. Saya mau saudara membaca ayat 8. Ia berdiri, Goliat berdiri, dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkan, maka kamu semua akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Inilah tujuan musuh. Jadi jawabannya adalah yang pasti daripada Roh Tuhan dianugerahkan kepada hidup saudara adalah iblis diizinkan untuk melontarkan senjata yang pertama kali melalui perkataannya. Saudara masih ingat Kejadian 3 ayat 1? Bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya? Jangan biarkan pertama kali iblis meyakinkan saudara dulu. Jangan izinkan pertama kali iblis memulai peperangannya dulu. Jangan masuki peperangan yang diciptakan oleh iblis. Saudara bisa lihat ujungnya. Kalau engkau bisa mengalahkan kami, kami menjadi hambamu. Kalau kami bisa mengalahkan kau, kau menjadi hambanya. Hamba diperbudak. Saudara boleh berbuat dosa. Maaf, bukan saya mengizinkan berbuat dosa. Saudara bisa jadi berbuat dosa. Tapi saya mau peringatkan saudara. Jangan berlarut-larut. Jangan sampai engkau menjadi hamba dosa. Israel tidak mengerti. Tentara Saul tidak mengerti. Mereka pergi ke lembah peperangan. Tapi lembah peperangan itu segera iblis mengubahnya menjadi lembah peperangan yang diciptakan oleh musuh. Itu sebabnya Israel menjadi lemah, kalah. Daud belum berada di tempat itu. Ketika Daud sampai ke tempat itu, kita lihat di ayat yang kayak itu. Ayat 21. Orang Israel dan orang Filistin mengatur barisan-barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barnya. Dia sampai sekarang. Lalu dia mendengarkan kembali lagi khotbahnya. Khotbahnya pastor Goliat dari gereja Filistin. Orang Gat itu mengucapkan kata-kata yang tadi juga.
Kata-kata yang diulang terus, kata-kata teror. Yang berbicara tentang tujuan musuh menjadikan engkau hamba. Ayat 23 sedang ia berbicara, Goliat berbicara, dengan mereka tampillah maju pendekar itu namanya Goliat orang Filistin. Oh bukan, ia maksudnya Daud. Berbicara dengan kakak-kakaknya. Ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, kata-kata yang kemarin. Dan Daud mendengarnya. Sekarang Daud mendengar. Ketika semua orang Israel melihat hal orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Iblis berhasil menang. Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu sesungguhnya ia maju untuk mencebohkan orang Israel. Itu adalah teror peperangan. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan besar. Yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Daud tidak tertarik kepada hal itu. Sebelum saya katakan sebelum Goliat berbicara hari itu, sesuatu telah berbicara dalam dirinya Daud. Dan dia tidak, saya ulang, dia tidak mau melanggar, tidak mau hidup dalam ketidaktaatan terhadap mata rantai komando. Dia tahu itu semua kepemimpinannya di bawah Saul. Lalu berkatalah ada ayat 26. Lalu berkata Daud kepada orang-orang yang berdiri di sekitarnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Sesuatu berbicara dari dalam dirinya. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Dan seterusnya. Ini pembicaraan dengan Eliab ini tidak perlu, saudara. Dan akhirnya ayat 31, terkenal kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Mengapa? Karena Allah di dalam dirinya Daud telah berbicara kepada dia. Sekarang aku ciptakan peperangan untukmu Daud. Itu adalah peperangan yang kuciptakan. Tapi Saul mengatakan tidak mungkin. Kau bukan seorang prajurit. Orang itu sejak lahir saja. Sejak dari masa mudanya dia sudah menjadi prajurit. Daud berbicara apa yang Saul tidak lihat. Saul berbicara hanya hal-hal yang lahiriah. Lalu Daud meyakinkan Goliat. Saya ingin saudara menyadari dengan apa yang dikatakan oleh Daud. Dia ucapkan kepada musuh teror yang selama ini yang melemahkan orang Israel, bangsa Israel. Daud tahu sekarang dia memasuki peperangan yang diciptakan oleh Allah dan dipercayakan oleh Allah kepada Daud untuk memenangkannya, dan bukan kepada Saul dan orang Israel.
ayat 46. Mari kita lihat sekarang ayat 46. Ini yang dikatakan Daud. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, dengan hal-hal yang lahiriah. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Daud bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh Eliab, oleh Abinadab, oleh Syamah, kakak-kakaknya prajurit, dan oleh Saul. Dia melihat masalahnya bukan besar badannya, bukan kehebatan peperangan dan taktik serta strategi yang dilakukan oleh Filistin terhadap Israel. Itu semua hal lahiriah. Dia tahu musuhnya itu adalah roh jahat. Dia tahu musuhnya itu adalah, dia tahu dia menghadapi adalah Allah yang tidak berkuasa. Dewa yang tidak memiliki kekuatan spiritual. Dia tahu itu. Itu sebabnya jangan kau datang memasuki peperangan yang dilakukan, yang diciptakan oleh iblis. Yesus tidak datang kepada yang sakit dan dia memberikan saran medis, dia melakukan tindakan medis. Tapi dia tahu siapa berada di balik semuanya itu. Dia menyelesaikan masalah, tetapi dengan cara dia menghantam tokoh, menghancurkan tokoh di balik semua masalah tersebut. Ini yang dilakukan oleh Daud. Kemudian dikatakan ayat 46, lihat, ini yang berbicara di dalam dirinya. Ini kemenangan yang Tuhan takdirkan. Ini adalah posisi rohani yang tidak akan pernah diambil di dalam dirinya Daud, dari posisi yang telah ditempatkan oleh Allah kepada Daud. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu, supaya seluruh bumi diterangi, supaya seluruh bumi tidak lagi dalam kekelaman, bahwa Israel mempunyai Allah, bahwa gerejanya mempunyai Allah yang hidup. Makanya Daud, kalau engkau baca lagi sampai ayat 14, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dengan kata lain, ini adalah satu pewahyuan yang saya akan sampaikan, apa yang diberikan oleh Roh Tuhan kepada hidup saya, dan saya sampaikan menjadi pewahyuan pada hidup saudara. Jangan kau terkecoh. Saya mau beritahu pada saudaraku bahwa iblis tidak ada kaitannya dengan hal-hal lahiriah. Iblis tidak pernah bisa memakai kekuatan lahiriah untuk memerangi dan mengalahkan hidup saudara. Iblis adalah makhluk roh. Jadi bukan dengan pedang. Daud tahu tipuan si jahat. Yesus tahu penyakit ini bukan disebabkan gaya hidup. Penyakit ini bukan disebabkan karena dia miskin, gak punya uang untuk makan. Yesus meletakkan tangan, mengusir setan. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, lihat, jangan izinkan selangkah iblis maju mendatangi engkau. Maka segeralah, ayat 48, Daud berlari
bukan bergerak. Ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Apa yang merupakan keyakinan Daud? Dia yakin ini peperangan yang diciptakan oleh Allah. Dengarkan baik-baik. Goliat mati bukan karena pedang. Pedang hanya untuk menteror. Daud tahu. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Yang mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saya mau nyatakan pada saudaraku. Ini yang saya terima daripada Tuhan dari sejak membaca ayat ini. Daud menyatakan dengan tegas kepada Goliat musuh dan seluruh tentara. Saya katakan seluruh tentara Filistin. Bahwa hari ini kepalamu yang terus-menerus menteror dengan mulutmu dan memberikan ketakutan pada bangsa Tuhan, pada umat Tuhan, akan kupenggal atau aku akhiri untuk selama-lamanya. Daud berlari ke arah musuh dengan kekuatan Allah. Ini yang disebut dengan kekuatan Allah adalah kasih karunia yang tidak diketahui oleh musuh. Saya ulangi lagi. Daud berlari ke arah musuh dengan kekuatan Allah. Yang disebut dengan kasih karunia. Karena tubuh dia kecil, dia bukan seorang prajurit. Sementara Goliat terlatih dan sejak masa mudanya. Makanya orang tercengang. Hanya kasih karunia yang mampu mengerjakan dan yang sekarang bekerja pada diri Daud. Jadi Daud berlari ke arah musuh dengan kekuatan Allah yang disebut dengan kasih karunia yang tidak diketahui oleh musuh. Saudara baca di Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kemudian kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bagaimana engkau membuat musuh hancur di bawah kakimu. Bukan hanya tunduk, tidak lagi bergeming. Kasih karunia. Dengan kata lain, pewahyuan hari ini memberikan kepada saudara kita tidak menunggu musuh. Gereja tidak menunggu musuh untuk terus membiarkan musuh melakukan pekerjaan kotornya, bahkan membingungkan gereja Tuhan, bahkan membingungkan tubuh Kristus. Tetapi saudara mengambil sikap berbaris ke medan pertempuran dan iblis tidak membuat atau menentukan yang garis pertempurannya di mana. Bukan, tetapi saudaralah yang harus menentukan garis pertempuran tersebut. Sama seperti Daud, sama seperti Yesus. Jangan biarkan dirimu terus. Keluarlah dari tempat persembunyianmu. Itu yang terjadi pada Gideon. Turun dari menaramu. Jangan menunggu di sana. Serang musuh. Yesus membangun gerejanya dengan kemampuan ofensif atau menyerang.
dan bukan defensif atau bertahan. Yesus membangun gerejanya dengan karakteristik roh yang ofensif atau menyerang, dan bukan dengan karakteristik rohnya yang defensif. Saudara nggak percaya? Waktu Yesus naik ke surga, dia sebelumnya memberikan perintah, saya katakan perintah kepada murid-muridnya, yaitu gerejanya. Mari kita lihat. Markus pasal yang 16. Perhatikan baik-baik apa yang diucapkan oleh Yesus. Ayat 15 sampai 17. Atau sampai 18 juga boleh. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bawa terang itu. Di dalam dirimu ada terangnya Allah. Pergi ke seluruh dunia kepada bangsa-bangsa yang dalam kekelaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, akan dibebaskan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara memasuki peperangan yang diciptakan oleh iblis pada orang lain. Itu menjadi peperangan yang diciptakan oleh Allah. Ayat 17. Perhatikan baik-baik. Saudara dikenal dari tanda-tanda yang disebutkan di ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dia bilang tanda-tanda ini akan menyertai ketika engkau membawa terang Injil ke seluruh dunia yang gelap ini. Yang pertama, Yesus, kau akan mengusir setan. Karena persoalannya, dia membuat masalah pada peperangan yang diciptakan oleh dia di manusia. Setan. Kalau begitu, ular yang akan kau pegang sebagai tanda orang percaya adalah dia juga. Kalau begitu sakit penyakit, dia juga. Kalau begitu pengertian, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Pengertian, bahasa itu adalah menekankan tentang pengertian. Pengertian, ada banyak orang masuk ke dalam gereja tapi tidak mengerti tujuan Tuhan. Pengertian. Sama seperti Yesus masuk ke sinagoga. Itu pekerjaan setan. Gereja yang menyerang untuk membebaskan semua pekerjaan setan di manusia, sehingga mereka terbebas melalui pemberitaan Injil. Gereja akan mengusir atau menegur setan, dalang, dan tokoh. Di balik semua kondisi belenggu, kondisi tertekan itu yang terjadi pada manusia, gereja akan memiliki kemampuan
seperti Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Seperti Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Berkata kepada setan, stop! Menegur setan dan berkata, stop! Dari semua pekerjaan pada manusia. Baik keselamatan maupun sakit, penyakit, dan penderitaan lain. Itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan perintah itu kepada gerejanya, tentu saya mau beritahu pada saudaraku, Yesus telah memberdayakan gerejanya sama seperti dirinya yang terjadi pada dirinya. Dia hanya mengatakan, stop. Jadi Yesus telah melatih gerejanya. Sebelum gerejanya termanifestasi di dunia ini, dengan dia memberikan lebih dahulu kuasa dan otoritas untuk mengusir setan dan menyembuhkan juga. Mari saya ajak saudara bisa melihat contoh ketika dia masih ada di dunia. Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan apa? Dikatakan apa? Tenaga. Di sini digunakan kata tenaga adalah power, dunamis. G1411, bukan tenaga itu. Kekuatan, kuasa. Dan kuasa. Di sini digunakan kata adalah authority. Di sini digunakan kata exousia. Itu G1849. Jadi berarti Yesus sebelum mengutus gerejanya, sebelum mengutus muridnya, dia memberikan kuasa dan otoritas, dikatakan adalah kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Bukan menguasai setan-setan, tapi di atas kekuatan setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara bisa lihat kemudian di pasal 10-nya. Bukankah ini hanya kepada rasul-rasul? Mari kita lihat sekarang pasal 10. Ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ini selain 12. Berarti ada 82. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendaluinya di setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dikatakan tuaian memang banyak, ayat yang kedua. Tetapi pekerja sekarang itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari kita lihat sekarang ayat 17. 70 murid. Apakah mereka pergi? Apakah mereka memiliki hasil yang sama seperti 12 murid yang diutus oleh Yesus karena diberikan kuasa dan otoritas? Mari kita lihat ke 70 murid ini. Ayat 17. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ternyata 70 murid bisa melakukan ini. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Dikatakan ayat 9, sesungguhnya aku telah sebelum kalian pergi, sebelum ke-70 orang ini pergi, aku telah memberikan kuasa, digunakan kata dunamis. Kuasa digunakan kata adalah exousia, G1849. Untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa di sini digunakan kata adalah dunamis. G1411. G1411 untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kalau kuasa
atau dunamis itu berupa kekuatan. Tetapi kalau otoritas itu berbicara tentang posisi yang lebih tinggi. Kuasa dan otoritas yang dilepaskan Yesus kepada gerejanya itu untuk menyerang, bukan untuk bertahan. Tapi kalau kuasa yang disebut dunamis itu bisa untuk bertahan. Tapi Yesus juga memberikan exousia, yaitu otoritas atas setan. Dia bangun itu pada gerejanya, sehingga tepat pada waktunya gerejanya akan mengerjakan tepat seperti yang Yesus pernah kerjakan, pernah lakukan, dan berhasil. Jadi kuasa dan otoritas ini diperuntukkan untuk menyerang pada peperangan yang setan atas diri manusia. Kuasa dan otoritas. Bungkus itu oleh rohmu. Tampilkan itu menjadi kekuatan pada pikiranmu. Kuasa dan otoritas. Biar itu nyata dalam hatimu. Ketika Yesus menghadapi orang buta, ketika Yesus menghadapi seorang anak yang mati, anaknya Yairus, ketika Yesus bertemu dengan Bartimeus, ketika Yesus bertemu dengan anak muda yang sudah mati, keluar dari kota Nain untuk dikubur, ketika Yesus bertemu perwira dari Kapernaum, ketika Yesus bertemu dengan orang yang dirasuk oleh roh legion, 6.800-an roh jahat dalam tubuhnya, dalam satu tubuh. Di Alkitab, untuk menunjukkan dia memiliki otoritas. Otoritas itu diperoleh oleh Yesus dari Allah Bapa. Dibuktikan di padang gurun. Lalu dia berikan. Karena otoritas milik daripada Yesus, dia berikan kepada para muridnya. Kepada 12 murid, kepada ke-70 murid. Perhatikan baik-baik. Di Alkitab ada tertulis berkali-kali. Yesus menegur orang bisu, orang tuli, orang buta, orang sakit, orang dirasuk setan. Yesus tidak pernah mengeluarkan suara yang banyak. Sebab setan tahu kalau itu hanya suara yang keras. Atau bukan itu suara orang berotoritas. Di Alkitab dalam King James Version atau dalam Alkitab bahasa Inggris, beberapa kali Yesus menegur, menghardik, itu digunakan kata ribuk. Saudara bisa lihat pada tayangan tulis ribuk, rebuke. Itu artinya menegur. Itu berarti adalah perintah untuk stop, berhenti. Tidak lanjut lagi pekerjaannya. Ribuk itu artinya. Saya mengutip dalam satu dictionary yang ditulis oleh Webster. Ribuk atau menegur itu berarti, saya baca buat saudara, itu mencaci. Oh, ini kelihatan. Mencaci itu adalah orang yang memiliki otoritas, posisi yang lebih tinggi. Menegur. Menegur karena suatu kesalahan. Juga bisa memeriksa dengan teguran.
Dalam bahasa Yunani, ribuk atau menegur ini itu adalah G2008, yaitu epitimao. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Matius 17 ayat 18. Mari kita lihat sama-sama. Matius 17 ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Siapa ini? Seorang anak yang sakit tapi dikuasai oleh roh jahat. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Alkitab berkata, Yesus tidak bersuara keras, tapi Yesus menegur dengan keras. Menegur dengan keras itu menunjukkan otoritasnya dia. Stop! Matius 8. Ketika Yesus menghadapi angin badai dalam perahu, dia terbangun, perahu hampir tenggelam. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka. Jadi saudara bisa lihat ribuk ini diaplikasikan kepada. Pertama tadi ada menegur setan di Matius 17 ayat 18. Sekarang lihat dia menghardik angin. Berarti dia punya kekuasaan, otoritas atas alam. Karena dulu dialah yang menciptakannya. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dia berkata bukan kepada angin. Walaupun dikatakan angin, Yesus tahu siapa tokoh di baliknya. Karena dia sedang menuju kepada Gerasa. Dia menghardik angin, itu aplikasi epitimao. Mari kita lihat sekarang Lukas pasal yang ke-17. Ayat yang ketiga. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Karena iblis. Tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jikalau ia berbuat dosa, tegurlah ia. Di sini digunakan kata ribuk, tegurlah. Di sini digunakan kata epitimao, G2008. Dengan kata lain, stop berbuat dosa. Saudara, saya mau beritahu pada sesuatu yang dahsyat ini. Yesus menegur setan. Yesus menegur angin. Yesus mengajarkan juga stop berbuat dosa. Sebenarnya hanya Tuhan saja yang memiliki kuasa dan otoritas untuk menghardik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ribuk, kalau artinya adalah menegur dan berkata stop kepada iblis. Malaikat tidak memiliki
kemampuan itu. Mari kita buka supaya saudara mendapatkan pengertian ini. Karena di sini Roh Tuhan ingin membawa saudara sampai kepada pewahyuan. Mari kita lihat Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat, ini pemimpin malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Kata-kata. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kiranya Tuhan menegur dan berkata kepadamu, setan, stop. Berarti hanya Tuhan saja yang diketahui memiliki kuasa dan otoritas untuk berkata dan menghentikan segala pekerjaan iblis. Kuasa menghentikan iblis itu adalah milik Tuhan. Saudara bisa bayangkan, waktu Yesus memberikan perintah kepada gerejanya, kepada pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kau akan mengusir setan, kau akan berkata stop. Kau akan menghardik setan. Tidakkah engkau memahami? Allah tidak pernah membangun kemampuan saudara supaya saudara tetap bertahan dan tidak terkalahkan. Tapi Allah membangun hidup saudara supaya saudara bisa berkata kepada iblis, menghardik dia, berkata dan menegur dia, stop. Jangan lakukan lagi. Dia taat. Lukas 4 ayat 41. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak. Setan ini keluar berteriak, engkau adalah anak Allah. Ingat, dia sebutkan Yesus itu tepat seperti yang dia dengar. Setan telah mendengarnya dari Bapa di surga. Bahwa dia adalah Uyos. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu Yesus dengan keras melarang mereka setan-setan itu dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka setan-setan ini tahu bahwa ia adalah Mesias. Rencana Allah adalah bahwa orang Israel, bangsa-bangsa akan mengenal Yesus sebagai Mesias. Bukan dari mulut setan, tapi dari mulut hamba-hambanya dan murid-murid Tuhan. Waktu Yesus mengatakan kepada setan, dia meribuk, dia menegur dan berkata, stop, jangan beritahu siapa aku. Karena walaupun yang kau katakan itu benar, tapi bukan itu jalan Tuhan. Saudara bisa lihat, setan taat. Yesus di sini adalah anak manusia. Tidakkah ini adalah suatu pewahyuan buat hidup saudara? Saya katakan suatu pewahyuan buat hidup saudara.
Yesus pergi ke dalam pertempuran setan dan berkata kepada setan dengan garangnya tanpa belas kasihan, stop! Walaupun setan itu menginjili. Setan, kau tidak punya pertempuran lagi sekarang. Dan tidak akan lagi menguasai tubuh umat Tuhan. Itu yang Yesus kerjakan. Berarti yang sama juga harus dikerjakan oleh gerejanya, oleh saudara. Lepaskanlah tanganmu yang mencengkram pikiran dan membuat kebingungan serta membuat penderitaan dan siksaan rohani. Saudara bisa lihat, itu yang diserukan oleh Yesus kemana-mana. Lepaskan cengkeramanmu. Stop akhirnya. Kau memperbudak orang-orang itu. Sama seperti 6.800 roh harus memperbudak orang di Gerasa, di Gadara. Dialah orang penting. Dia adalah di-upgrade menjadi gereja Tuhan. Karena 10 kota bisa dipengaruhi oleh dia. Jadi Yesus masuk ke teritorial musuh, menghantam musuh sehingga berhenti. Apa yang dialami Ayub memang baik, tapi Yesus sekali lagi saudaraku tidak membangun gerejanya untuk memiliki kemampuan seperti Ayub hanya bisa bertahan. Ayub berhasil mempertahankan integritasnya, kesetiaannya kepada Allah. Tapi akhirnya, mari saya ajak saudara bisa melihat di Ayub pasal ke-42. Lihat, Goliat menganggap lembah Tarbantin, tempat orang Israel berdiri, itu Taman Eden. Goliat yang pertama kali berbicara. Beda ketika Daud hadir di sana. Daud mendengarkan suara Goliat, tetapi Allah telah berbicara sebelum dia datang, dan itu suaranya lebih keras, lebih keras, lebih keras daripada apa yang dia dengar dari suara Goliat. Jangan izinkan iblis memberi ide pertama kali, memprakarsai saudara. Ayub 42. Ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau Tuhan, kata Ayub. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dia najis bibir sama seperti Yesaya di Yesaya pasal 6. Karena dia sudah melihat Tuhan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia menyesal. Dia sadar. Karena dia terus bertahan, tidak terkalahkan. Akhirnya dia juga bobol. Dia berdosa dalam mulut. Dia najis bibir. Allah tidak menghendaki membangun gerejanya sama seperti kepada Ayub. Sebab apa yang sudah ada di dalam dirinya Yesus adalah gerejanya, di mana alam maut tidak akan bisa bertahan
rencana Allah, dalam melakukan kehendak Allah sampai selesai. Itu gereja yang dibangun oleh Tuhan. Saudara mungkin menganggap selama ini betapa Ayub itu adalah pola kemenangan terhadap setan. Bukan sama sekali. Setan tetap tidak terkalahkan. Setan hanya menyerang dan menyerang. Tapi saudara bisa lihat, akhirnya melalui teman-temannya yang bernama Elifas, orang teman dan yang lain-lain, dia berdosa. Karena dia meninggikan dirinya melampaui apa yang sebenarnya dibandingkan orang teman-temannya. Dia berdosa. Tinggi hati adalah dosanya iblis. Hari ini Tuhan menunjukkan pada saudara, satu pewahyuan, ribuk, menegur, stop. Apa yang dikatakan Michael bahwa hanya Allah saja yang bisa menyetop itu. Bayangkan, gereja yang dibangun oleh Tuhan memiliki satu posisi rohani untuk melawan iblis. Dan bukan hanya menang terhadap iblis, tapi akan meluluhlantakkan iblis. Membuat iblis tunduk, terjerembab di kakimu oleh kasih karunia Allah. Ketika Michael mengatakan kepada iblis, hanya kiranya Allah yang menghadirkan, itu menunjukkan bahwa Allah yang memiliki kuasa dan otoritas untuk berkata kepada iblis, stop, maka dia akan patuh. Saya mau beritahu pada saudaraku pada hari ini, pewahyuan ini menyingkapkan kepada saudara, ketika Yesus berkata kepada 12 muridnya, pergilah, karena aku telah memberikan kuasa dan otoritas. Kepada 70 muridnya, pergilah, aku memberikan kuasa dan otoritas. Dan Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Turun posisinya. Siapa yang membuat itu? 12 orang, 70 orang, sebelumnya adalah 1 orang, yaitu Yesus. Bukankah yang Michael katakan bahwa Allah akan menganugerahkan kuasa dan otoritasnya? Makanya gereja Tuhan dibangun dengan karakteristik yang unik. Untuk supaya gerejanya menempati posisi yang telah ditakdirkan bagi gerejanya. Allah maut tidak akan berkuasa atasmu. Itu posisimu. Itu posisi bukan tidak terkalahkan. Itu posisi bukan bertahan, tapi meluluhlantakkan demi menggenapkan firman Tuhan, rencana Tuhan. Keturunan wanita ini, Kejadian 3 ayat 15, saudara lihat pada tayangannya, akan meremukkan kepalamu, meremukkan, menghancurkan semua pemikiran, semua ide, semua roh-roh yang memperkasai pertentangan dengan Allah akan diremukkan. Saudara akan pergi dan berkata, terimalah kuasa dan otoritasnya ini. Terimalah kuasa, dan saudara akan pergi kepada peperangan yang diciptakan oleh iblis kepada dunia ini. Dan berkata, stop! Maka mereka akan stop. Terpujilah namanya. Amin. Terima kasih. Karena rohmu mengimpartasikan
firman ini supaya mereka yang mendengarkannya bukan hanya menerima pewahyuan dan pengertian, tapi menerima realitanya. Saya mau beritahu pada saudaraku semua, ketika Allah yang memiliki kuasa dan otoritas, hanya Dia saja yang memiliki kuasa dan otoritas untuk menghardik, berkata ribuk atau menegur, stop kepada iblis. Menganugerahkannya kepada gerejanya. Berarti saudara dilibatkan oleh Allah masuk pada masa akhir zaman ini untuk menggenapkan apa yang Dia katakan, untuk mengembalikan apa yang harus segera dikembalikan. Berkuasalah atas seluruh muka bumi ini, penuhilah bumi ini. Dia berkata juga, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, penuh dengan terang Tuhan dan tidak ada kegelapan. Terimalah hari ini juga. Saya katakan sekali lagi, terimalah saat ini juga anugerah, kuasa dan otoritas yang dimiliki oleh Allah. Satu-satunya untuk menghardik, berkata kepada setan, stop. Terimalah saat ini juga. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah mati dan telah bangkit dan duduk naik ke surga, duduk di tata dan memerintah untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus orang Nazaret, saat ini terimalah pada saat ini juga. Bukan hanya pada mulutmu saja, tapi pada sikapmu juga. Terimalah saat ini juga. Allah menginginkan ini. Ketika engkau melihat peperangan yang diciptakan oleh setan di mana-mana, menimbulkan kegelapan pada saat ini, demi nama Yesus saat ini juga, terimalah saat ini. Engkau akan memberikan kebebasan kepada mereka. Terimalah saat ini juga. Engkau akan memiliki kuasa dan otoritas untuk membebaskan semua para tawanan. Supaya genaplah pada hari ini, pada saat itu, apa yang ditulis Nabi Yesaya. Terimalah anugerah ini. Terimalah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.